Haleluya. Amin. Terima kasih tim Praise and Worship. Silakan duduk teman-teman. Oke, karena ini ibadah youth ya, saya panggilnya teman-teman aja ya. Oke, perkenalkan nama saya Martin Wijaya. Oke, nanti kalau tim multimedia bisa sambil ditampilkan. Oke, hari ini saya ingin sharing tentang ini topiknya ya, AI. Ini kreatif banget yang bikin topik. Kayaknya si Karian ya yang bikin topik ya. AI itu alat Injil atau alat iblis katanya. Anyway, kita perkenalan dulu. Nama saya Martin Wijaya. Next slide aja. Oh, saya bisa next slide di sini ya. Oke. Nama saya Martin Wijaya. Saya bergereja di Gereja CLCC Bandung di PVJ. Dan saya hari-hari ini melayani sepenuh waktu, bukan di gereja tapi di sebuah lembaga misi namanya Christian Vision. Kalau teman-teman pernah mendengar Yesus Indonesia ada di sosial media, itu adalah salah satu proyek yang kami kerjakan ya. Nama lembaga kami namanya Christian Vision. Ya, Instagram saya di sini Bro Martin Wijaya, dan saya beberapa teman juga mengerjakan sebuah pelayanan di sosial media namanya ideclare.id untuk menjangkau banyak anak-anak muda unchurched ya. Dan anyway, memang background saya di digital marketing, jadi hari ini mungkin nggak kayak khotbah beneran, tapi kayak dengerin presentasi nggak apa-apa lah ya, tapi tetap ada firman Tuhan ya. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya pengen quiz dulu. Di sini saya bawa 3 buku. Oke, ya, bawa 3 buku, judulnya 46 Days Stronger. Ini ditulis oleh 46 content creator dan influencer, ada Kak Raditya Oloan, almarhum, ada Christopher Tapiheru, ada Niga Madi dan sebagainya. Dan ada satu buku lagi ini Peta Perjalanan Rohani dari Pak Stehe, ini juga bagus banget. Nah, siapa yang bisa menjawab kuis ini ya 3 orang tercepat ya bisa ambil salah satu dari buku ini ya, siap-siap ya. Menurut kalian ini quiz time ya, berarti tim multimedia nggak boleh lihat nggak boleh ikutan nih karena udah dapat slide-nya dari kemarin. Nah, menurut kalian ya, di antara 3 gadget ini, mana sih yang paling dulu diciptakan? Tolong diurutkan. Yuk, siapa yang bisa jawab? Langsung ke depan dan jawab. Silakan. Namanya siapa? Nama saya Agnes. Silakan Agnes. Jawabannya apa? Yang pertama diciptakan radio, telepon, baru kalkulator. Oke, masih salah Agnes. Ayo, siapa lagi? Ada yang mau? Ada yang mau bukunya? Silakan jawab. Masih pada mikir kayaknya. Ayo, ada yang tahu? 2, 1, 3 tadi salah. Berarti? Ya, jawab aja di tempat dong. 1, 3, 2 masih salah. 3, 1, 2 siapa yang jawab? Nah, silakan ambil Kak 1 sini bukunya. Oke. Ya, karena ada yang jawab lagi 3, 1, 2 udah tahu semua. Kalau gitu ini nanti aja ya di akhir ya. Saya titip ke Kak Tulang deh untuk bagiin bukunya. Oke, so anyway jawabannya adalah 3, 1, 2 ternyata ya teman-teman ya. Dari telepon dulu, terus ke radio, terus ke kalkulator. Saya tahu banyak di antara teman-teman mungkin udah nggak tahu ini barang apaan. Ya. Tapi inilah perkembangan teknologi ya teman-teman, dari zaman dulu, dari radio wave sampai kalkulator tuh yang paling baru. Karena udah mulai ada komputerisasi ya di dalamnya. Oke. Nah, jadi teman-teman ini adalah kita bisa melihat sekarang tuh we live in the most exciting times of technology. Kita bisa dengar perkembangan teknologi itu kayaknya setiap minggu ya kita dengar ada update baru. Ada tools AI baru, ya bulan kemarin kayaknya OpenAI baru launching sekarang text to video gitu ya. Jadi tinggal diketik aja mau bikin video apa langsung jadi videonya ya. Langsung auto generate gitu ya, wih canggih banget. Kalau tahun kemarin kan masih text to image ya banyak ya. Sekarang teman-teman pasti di sini udah pada nyobain ChatGPT dan sebagainya. Ada Midjourney ya dan sebagainya. Kita dengar lagi. Yang baru kemarin ada Sora namanya ya, text to video gitu. Jadi canggih banget. Dan kita hidup di era yang sangat exciting sekali ya, karena ada banyak sekali teknologi-teknologi yang berkembang. Bahkan kayaknya sekarang guru-guru di sekolah pada pusing ya, ini kalau dikasih PR anak-anaknya jawabnya pakai ChatGPT enggak nih gitu.
Ya, saking berkembangnya teknologi. Oke, anyway. Tapi pertanyaannya gini. Ya, tapi lantas dalam benak kita mungkin muncul pertanyaan, ini perkembangan AI ini semakin cepat nggak bahaya tah gitu ya. Jangan-jangan ini alatnya iblis nih untuk menyesatkan manusia gitu ya. Jadi gimana sih harusnya kita anak-anak Tuhan melihat dan mengambil sikap terhadap perkembangan teknologi ini. Ternyata ya di Habakuk 2 ayat 2 perkembangan teknologi itu sudah digunakan sejak zaman dulu teman-teman ya. Habakuk 2 ayat 2 bilang Tuhan menjawab aku begini, ukirlah dengan jelas pada kepingan tanah liat apa yang kunyatakan kepadamu supaya dapat dibaca dengan mudah. Ya dari zaman dulu ternyata firman Tuhan dicetak di kepingan tanah liat. Terus berkembang eranya ya evolusi nih ya sampai ke daun papirus ya. Oh banyak surat-surat Paulus ditulis di manuskrip-manuskrip. Ya lalu tahu abad 14 Johannes Gutenberg menciptakan Alkitab cetak pertama kali ya. Terus nggak tahu mungkin udah banyak yang nggak familiar ya zamannya CD, DVD, ada kaset khotbah ya, kaset lagu-lagu rohani yang diputer-puter pakai pensil atau pulpen. Ya udah banyak yang nggak relate zaman itu. Tapi ya ini media berkembang ya. Sampai sekarang eranya ada film-film seperti The Chosen ya yang udah masuk ke Netflix. Dan sekarang kita dengan mudah bisa bikin kartun, bisa bikin sekolah minggu bikin image kayak gini pakai AI doang. Ya. Daud lawan David ini dibikin pakai AI doang teman-teman. Ya, 5 detik langsung jadi dia, tinggal diketik langsung jadi gambarnya. Segitu canggihnya perkembangan teknologi. Ya, dan kalau kita lihat dari ini semua ternyata perubahan teknologi dari zaman ke zaman nggak pernah menghentikan misi Tuhan. Ya, nggak pernah menghentikan misi Tuhan, malah semakin membuat pergerakan misi itu semakin eksponensial, semakin wah gara-gara DVD khotbah, gara-gara kaset-kaset rohani jadi banyak yang diberkati ya kan. Sekarang gara-gara khotbah-khotbah di YouTube gitu kan jadi banyak yang diberkati. Nah jadi justru semakin memberkati lebih banyak orang. Oke. Oke, nah ini. Jadi kuncinya kita bisa lihat kayak gini. The truth remains but spread differently. Artinya apa? Kebenarannya itu nggak pernah berubah dari zaman dulu. Ya, firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Injil tetaplah Injil. Ya, tapi cara penyebarannya itulah yang semakin relevan hari demi hari. Ya, Rasul Paulus pernah mengatakan di 1 Korintus 9, dia bilang dia jadi seperti orang Yahudi untuk memenangkan orang-orang Yahudi. Dia jadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ya, untuk memenangkan mereka. Dia jadi seperti orang-orang yang lemah untuk memenangkan orang-orang yang lemah. Nah, Paulus sendiri menjadi teladan bagi kita untuk bagaimana dia bisa menggunakan metode yang berbeda-beda untuk membagikan kabar baik. Ya. And then ada satu quotes dari Albert Einstein bilang gini, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Ya, adalah sebuah kegilaan kalau kita melakukan hal yang sama terus-menerus tapi kita mengharapkan hasil yang berbeda. Ya kan? Disinilah kita bisa lihat ya zaman berubah, budaya berubah, orang-orangnya berubah. Generasi juga beda ya, sekarang Gen Z dan sebagainya, mereka punya cara pandang yang berbeda. Teknologi juga berubah. Makanya cara kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga mungkin nggak harus sama. Ya, mungkin harus mulai memahami konteks ya dari audiens kita seperti apa. Siapa sih yang dengerin kita? Ya, memang satu-satunya hal yang akan berubah selain Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus tidak berubah gitu ya. Satu-satunya hal yang gak akan pernah berubah adalah perubahan itu sendiri, teman-teman. Ya, the world is always changing. Nah, makanya saya pengen bilang sama teman-teman di sini, anak-anak Tuhan, kita harus siap menghadapi perubahan. Ya, kita jangan takut untuk berubah, untuk menjalankan misi Allah. Ya, so tadi pertanyaannya belum terjawab, Kak. Jadi bahaya nggak sih teknologi itu? Ya, iya sih bahaya, ya, tapi juga powerful. Tergantung siapa yang memakainya, teman-teman. Ya, ilustrasi pisau ini sudah sering banget dipakai. Ya, pisau kalau di tangan seorang chef, dia bisa menghasilkan
ya potongan-potongan daging sushi yang tipis-tipis ya kan, tapi nikmat gitu kan, fresh ya kan. Dia bisa menghasilkan potongan-potongan buah, makanan-makanan enak, tapi di tangan seorang penjahat ya bisa jadi alat untuk melakukan penodongan, pembunuhan dan lain-lain. So pisaunya sama, tapi yang memakainya punya motivasi dan tujuan yang berbeda. Ya, itu juga berlaku buat kita. Ya, dunia ini mungkin pakai teknologi AI untuk hal-hal kejahatan seperti cybercrime, cyberporn, ya, penipuan online. Tapi anak-anak Tuhan juga bisa pakai AI untuk penyebaran Injil. Saya kasih lihat nanti seperti apa ya beberapa yang kami kerjakan. Nah, oke, ini sekilas aja mungkin info lah ya ini ya. New trends in digital era. Apa aja sih hari-hari ini dunia digital perkembangannya? Yang pertama yang pasti booming, yang banyak kita dengar ya AI, machine learning. Ya, banyak banget toolsnya. Setiap minggu kayaknya kita bisa dengar tools-tools baru. Lalu kemarin kita lihat di sosmed jadi viral ya videonya Apple mengeluarkan Apple Vision Pro. Ya, aduh ada yang orang aneh nih kereta pakai gadget apaan tuh, terus pegang-pegang, nggak jelas gitu. Ya, jadi viral videonya. Tapi itu gambaran mungkin 5-10 tahun ke depan itu bisa jadi sesuatu yang mengubahkan landscape dari dunia teknologi. Apa sih itu Apple Vision Pro, lalu Metaverse? Ya sebetulnya itu adalah VR, AR atau MR. VR itu virtual reality, AR itu augmented reality, MR itu mixed reality. Mungkin saya butuh sesi untuk menjelaskan ya, nggak usah dijelasin lah ya. Teman-teman bisa googling, cari tahu sendiri apa itu. Lalu chatbot, ini juga canggih sekarang. Chatbot, ChatGPT, sekarang bahkan customer service segala macam tuh udah bisa pakai chatbot ya. Dikasih product knowledge, ntar customer service-nya itu digantikan sama chatbot. Ya bisa jawab pertanyaan sesuai dengan knowledge yang udah kita kasih. Jadi canggih banget. Blockchain ini bicara cryptocurrency, NFT dan sebagainya itu blockchain teknologi. 5G, IoT, 5G sekarang mungkin di Indonesia belum semua daerah, tapi nanti makin cepat internet kita dengan adanya 5G, IoT, Internet of Things, itu segala sesuatu rumah kita nanti bakal terhubung ke internet. Ya, social commerce, live stream shopping ini udah familiar yang sering belanja di TikTok Shop. And then wearables gadget, nanti segala sesuatu yang nempel di baju kita ini jadi smart, yang nempel di tubuh kita. Sekarang udah ada sepatu pintar gitu ya. Jam tangan pintar, kacamata pintar, nanti bajunya pintar juga, jaketnya pintar juga. Ya, itu wearables gadget teman-teman. Ya jadi lihat deh perkembangan ini, wow gitu ya. Kayaknya wow banget semuanya gitu ya. Oke ini chatbot, saya skip aja. AI bisa ngapain saja, ini anggap aja ini informasi buat teman-teman ya. Automation, jadi segala macam yang nanti yang sifatnya berulang-ulang itu bisa dibikin otomatis dengan AI. Ya, prediksi dan analisis data, personalized marketing itu jadi kalau teman-teman punya bisnis, ada yang ulang tahun, dia langsung kirim email khusus buat yang ulang tahun, customer yang ulang tahun. Dikasih promo khusus, itu personalized marketing. Ya bisa di setup pakai AI. Optimasi iklan sendiri, customer service, sales, dan content creation pakai AI. Ya, ini bisa jadi workshop sendiri kalau dibahas. Anyway, terus gimana kita menggunakan teknologi untuk misi? Ya, ini jadi pertanyaan penting. Karena apa? Karena seperti saya bilang, adalah sebuah kegilaan, ya seperti Abed ini saya bilang, kalau kita melakukan hal yang sama terus-menerus, tapi kita mengharapkan hasil yang berbeda. Ya, sebelum masuk ke situ, nah ini saya pengen cerita, kita kadang-kadang pikir, aduh ini AI udah terlalu canggih tapi ngeri nggak ya nanti ya. Menurut saya, ya ada masih banyak sekali keterbatasan dari AI. Ya, dan tetap menurut saya kombinasi terbaik sekarang adalah antara human dan AI. Kenapa? Karena AI sebagai mesin itu bisa ngitung, tapi manusia itu punya intuisi. Ya ini saya mungkin nggak terlalu detail, saya cepat aja. Mesin punya taktik, human itu punya strategi. Ya, mesin punya kecepatan dan efisiensi, tapi human punya kreativitas dan empati. Nggak mungkin ya mesin punya empati. Mesin punya scalability yang bisa dipercepat, diperbesar,
Tapi manusia punya personal touch yang nggak bisa digantikan oleh mesin juga. Mesin punya memori, manusia punya pengalaman. Ya, mesin punya data processing, manusia punya contextual understanding. Maksudnya apa sih data processing? Ya, mesin bisa memproses data ya, bisa menghitung, bisa menganalisa, tapi human itu punya contextual understanding. Oh, kenapa ya datanya mengatakan di Bandung itu misalnya di Bandung itu orang-orangnya itu ramah-ramah. Ya, nah ramah-ramah berapa persen gitu ya, ada persentasenya data misalnya mengatakan. Nah, karena kita orang Bandung kita punya contextual understanding. Oh, karena memang orang-orang Bandung itu dari dulunya memang diajarin adat istiadatnya itu memang sopan santun misalnya. Nah, itu contextual understanding. Ya, yang nggak bisa dimiliki oleh mesin. Mesin punya algoritma dan decision making, tapi human punya ethical judgment. Nah, ini jadi penting ya di era AI, segala sesuatunya faktor manusia jadi penting karena kita yang harus jadi menentukan sebuah keputusan bukan AI yang menentukan keputusan karena kita harus mempertimbangkan faktor-faktor etik juga. Ya, apakah itu secara moral bisa diterima ya. Nah, itu faktor etik. Machine has automation dan human has innovation. Ya, manusia itu punya inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan. Oke. Nah, bikin konten juga berubah ya, teman-teman ya. Kalau zaman dulu bikin film itu sulit, tapi di kedepannya bikin konten itu akan semakin lebih mudah dengan bantuan AI. Ya, now AI generated. Aduh, ini bisa di play nggak ya? Sorry. Tolong tim multimedia bisa diklik. Nah, Surupan sembuh dalam satu kata. Buat lu yang susah percaya sama hal-hal supranatural, dengerin gua sampai kelar. Ceritanya gini, ada dua orang yang kesurupan, gak sembuh-sembuh. Mereka tinggal di daerah kuburan. Gak ada orang yang berani lewat situ karena dua orang ini ganas banget. Suatu ketika, Tuhan Yesus lewat situ dan ketemu mereka. Waktu lihat Yesus, setan yang ngerasukin mereka langsung ketar-ketir. Dan lu tahu apa yang Yesus lakuin? Dia bilang, pergilah. Satu kata doang nih, tapi setan-setan yang ngerasukin mereka langsung keluar. Gak pakai basa-basi, dua orang ini pun langsung sadar dan normal. Goks, gak percaya? Cek aja langsung di Alkitab dan baca cerita fullnya. Dari cerita ini kita bisa tahu kalau kuasa Yesus tuh bukan main-main guys. Sampai bisa usir setan hanya dengan satu kata. Ibaratnya gini Wir, ngusir setan aja bisa, apalagi nolong hidup lu. Gak ada yang terlalu besar dan sulit bagi dia. Kuasa Yesus dari dulu sampai sekarang itu masih sama dan gak bakal pernah berubah. Mau tahu gak Tuhan Yesus pernah bikin mujizat apa lagi? Kalau mau, klik link di bio ya. oke, ini salah satu video dari project yang kita kerjain namanya Bang Kris Berbagi. Kalau mau kepo di TikTok boleh. Jadi ini semua dari awal pembuatan skripnya itu pakai ChatGPT, pakai AI. Videonya itu pakai AI, orangnya tadi itu dibuat pakai AI. Footage gambarnya dibuat pakai AI, suaranya dibuat pakai AI juga teman-teman. Jadi semua full video ini dari skripnya sampai kontennya jadi menggunakan AI. Ya, itu sekarang, bayangin 5 tahun lagi. Mungkin udah bisa bikin film pakai AI teman-teman ya. Oke, terus apa lagi? Previously one language, now multi language. Ini khotbahnya Billy Graham, coba diputar. Satu yang Inggris, terus yang Indonesia. Was never made for man. God will never send anybody to Oke, di hell. pause. If man go, Sekarang putar yang sebelahnya. mereka tidak pernah diciptakan untuk manusia. Tuhan tidak akan pernah mengirim siapapun ke neraka. Jika manusia pergi ke neraka, Oke, dia pergi Di dengan pause aja. pilihan. ya bayangin teman-teman. Message satu pesan dalam satu bahasa. Sekarang dengan mudahnya ditranslate dan didubbing ke berbagai bahasa. Ya kan? Ini semua terjadi karena kita menggunakan AI. Ya, jadi mudah gitu. Oke. Terus chatbot with design pathways. Nah, ini salah satu proyek yang kita kerjain juga. Jadi kita pengen memperkenalkan orang-orang kepada Tuhan Yesus lewat media gitu ya. Nah ini, tapi gimana caranya? Nah selain bikin konten, kita pengen mereka belajar lewat chatbot. Nah chatbotnya ini
Nanti mereka bisa masuk gitu ya, terus nanti ada topik-topiknya, mulai buat ada kasih, pengampunan, kesepian, dan sebagainya, ada topik-topiknya. Nanti dia akan mulai ngobrol dengan chatbot yang sudah didesain. Nanti akan diperkenalkan sama Tuhan Yesus, nanti dia akan terakhir bisa ngobrol sama orang kalau dia mau serius untuk bertemu muka. Bisa diajak ketemu muka juga nanti. Nah selain ini, yang tadi Bang Kris berbagi itu, punya chatbot itu berbasiskan ChatGPT teman-teman. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari non-Kristen tentang iman Kristen. Ya, secara otomatis di WhatsApp. Nah itu kalau teman-teman mau kepo nanti buka aja TikToknya Bang Kris, ada link di bio-nya, klik. Nanti cobain ngobrol sama chatbotnya Bang Kris ya. Oke, nah ternyata chatbot bisa digunakan untuk misi teman-teman ya. Gitu. Nah inilah yang kami kerjain juga teman-teman. Oke, terus apa lagi? Nah ini di dunia metaverse. Ini tim kami di India, mereka lagi mengembangkan sebuah namanya Bible for Real. Project ini tuh menggambarkan gimana caranya orang-orang itu bisa merasakan seakan-akan mereka berada di sana pada saat kejadian-kejadian di Alkitab. Nah mereka lagi mengembangkan kejadian waktu Petrus berjalan di atas air. Ya. Jadi pakai metaverse tuh, pakai VR. Ya, mereka lagi bikin dunianya, lagi bikin 3D karakternya dan sebagainya. Ini mereka lagi kembangin, teman-teman. Nah, kenapa? Karena itu juga ternyata bisa memberikan kita pemahaman ya mungkin ya. Waktu kita mengalami itu kan kalau metaverse itu kan imersif, beda kalau kayak kita nonton video. Kalau metaverse itu imersif itu seperti kita berada di sana, teman-teman. Ya, jadi bayangin kalau kita jadi seakan-akan jadi Petrus berjalan di atas air tuh rasanya gimana. Nah itu yang sedang dikembangkan sama teman-teman kami di India. Terus ini lebih canggih lagi, ada decentralized community. Ya ini udah Web3 base, jadi komunitasnya pakai Discord, terus nanti ada bisa pakai NFT, bikin badge-badge-nya. Ini udah lebih advance lagi ya, tapi di sini jadi sebuah komunitas untuk orang-orang Kristen yang mau menjangkau di dunia di dunia Web3 ya. Oke, so ini sebuah statement yang saya kira perlu kita pikirkan bersama. Nah, secanggih apapun teknologi berkembang, ya pertanyaannya gini, kalau anak-anak Tuhan enggak menggunakannya untuk bisa berdampak, ya ini akibatnya teman-teman. Maka generasi ini akan kita baca sama-sama apa? Akan dimuridkan oleh siapa? Dimuridkan oleh dunia, teman-teman. Jadi ini PR kita bersama, ya, untuk kita bisa menggunakan teknologi juga supaya generasi kita tidak dimuridkan oleh dunia. Kenapa? Karena orang-orang dunia juga pasti pakai teknologi yang sama untuk menyebarkan pengaruh mereka. Oke, nah sekarang ini mungkin saya akan cerita ini agak panjang sedikit. Sebetulnya ini inti dari sharing saya pada hari ini. Kalau soal teknologi, wah teman-teman di sini yang muda-muda pasti pada update juga ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih ada banyak anak muda Kristen kita yang nggak mau terlibat? Ya, yang kayaknya nggak acuh deh, nggak peduli deh sama misinya Tuhan. Biasanya alasannya di 3 area ini teman-teman. Ya, aku nggak peka, atau merasa aku nggak layak, atau merasa aku nggak mampu. Kita kupas sama-sama ya teman-teman ya. Yang pertama aku nggak peka. Teman-teman pernah mendengar pasti cerita tentang The Prodigal Son, Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ya. Yaitu tentang anak sulung dan anak bungsu. Kalau ada yang belum pernah dengar ini ringkasan aja deh ya. Jadi ada seorang bapak punya 2 anak, si sulung dan si bungsu. Si bungsu minta warisan, agak kurang ajar memang minta warisan, bapaknya belum mati minta warisan. Kemudian dia pergi ke kota and then dia menghabiskan harta bapaknya, foya-foya. Kemudian dia merasa nggak layak, dia kehabisan uang bahkan sampai harus makan dari babi gitu ya. Kemudian dia pengen kembali ke bapaknya. And then ada si anak sulung juga, anak sulung tetap bersama-sama dengan bapaknya,
Tapi ketika si anak bungsunya datang, dia enggak suka. Dia bahkan marah sama bapaknya. Nah kalau kita mau membaca kisah ini lebih dalam teman-teman, ada banyak yang seringkali meng-highlight dari sisi anak anak bungsunya aja. Wah si bungsu pulang, ya bapak senang. Ya, tapi kita juga bisa meng-highlight kisah ini dari sisi si sulung teman-teman. Ya. Seringkali kita nggak sadar kalau si sulung juga terhilang teman-teman. Bukan si bungsu aja. Ya, kenapa? Karena anak sulung ini nggak peka, teman-teman. Ya, bayangin aja selama si bungsu pergi, dia tetap bekerja dan seakan-akan nggak ada apa-apa. Mungkin dia ngelihat bapaknya sedih setiap hari. Ya, tiap hari nungguin si bungsu pulang, ngeliatin jendela, ngeliatin halaman, tapi si sulung nggak berbuat apa-apa. Ya, malah si sulung marah waktu si bungsu pulang, dia merasa nggak adil. Ya bahkan anak sulung ini nggak mau masuk waktu bapaknya bikin perayaan buat si bungsu. How sad, menyedihkan sekali teman-teman. Ya, apa sih yang harusnya kita semua di sini adalah anak-anak sulung, benar ya teman-teman ya. Kita yang duluan udah kenal Tuhan, kita yang duluan hari ini berada di gereja mendengarkan firman Tuhan. Harusnya kita ini peka terhadap maunya Tuhan. Peka terhadap isi hatinya Tuhan. Isi hatinya Tuhan dari dulu, sekarang, selama-lamanya ini ya. Sampai nanti mungkin dunia berakhir adalah mikirin si anak bungsu yang belum pulang. Teman-teman. Mikirin jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Jadi apakah kita termasuk orang yang gak peka seperti si sulung ini teman-teman? Oke, tolong dijawab dalam hati ya. Itu yang pertama, nggak peka. Yang kedua, nggak layak. Ya, ini banyak banget masalah anak muda. Saya nemuin karena kita pelayanan di sosmed ya. Ada banget yang ngobrol sama tim kami di sosmed tentang dosa pribadi mereka. Masih jatuh bangun di pornografi, masih punya masalah mental health dan sebagainya. Bukan berarti nggak boleh punya masalah mental health. Ya. Terus punya ketergantungan, punya toxic relationship dengan pacarnya dan sebagainya. Well, betul kita itu memang sangat rentan dan kita bisa ngerasa nggak layak teman-teman. Ya. Tapi ketika kita merasa nggak layak dan ketika kita merasa itu salah, artinya masih ada ruang untuk kita tuh ditegur. Dan masih ada ruang untuk kita tuh mendengar Roh Kudus. Ya, ayo akui itu di hadapan Tuhan. Ya, minta support dari di sini ada komunitas, ada pemimpin rohani, ya kan ada mentor-mentor. Ya, mulai hindari godaan-godaan yang bisa bikin kamu jatuh. Jangan cuma fokus ngindarin dosa aja tapi juga fokus ngejar pengenalan akan Tuhan. Ya, mengejar kasih Tuhan dan belajar melayani sesama. Nanti dari situ kamu akan bisa belajar bahwa ketika kamu mulai berdampak ada sukacita, ada kepuasan yang lebih besar daripada sekedar kepuasan kita terhadap dosa. Yaitu kepuasan kita melayani Tuhan, kepuasan melihat orang-orang yang kita layani bertumbuh, kepuasan melihat orang-orang yang kita layani berubah hidupnya. Saya pikir itu kepuasan yang lebih besar daripada sekedar kita puas terhadap dosa. Ya teman-teman. So, saya encourage teman-teman di sini, kenapa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib buat kita, untuk nebus dosa-dosa kita. Dan kita semua di sini udah kasih kesempatan kedua, so jangan lagi merasa nggak layak. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib, nebus dosa-dosa kita. Dan kita semua udah dikasih kesempatan kedua. Ya, ayo kita mulai sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Oke, nah yang ketiga teman-teman, kita ngerasa nggak mampu. Ini juga alasan klasik banget deh kalau disuruh pelayanan, dikasih kepercayaan, Kak aku nggak bisa, Kak aku nggak mampu. Ya. Well itu bagus. Kenapa saya bilang bagus? Kalau orang-orang yang ngerasa mampu justru itu nggak bisa dibentuk. Justru seringkali itu nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Ya.
Karena Tuhan seringkali nggak cari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau, teman-teman. Ya, ketika kita ngerasa nggak mampu, kita jadi ngandelin Tuhan. Kita bukan ngandelin diri kita sendiri. Ada satu kisah di Alkitab, di kitab 2 Tawarik 16 tentang Raja Asa, yang dia itu ketika punya masalah, dia bukan cari Tuhan, dia cari pertolongan dari raja lain. Dia cari menurut dia apa yang sesuai pemikiran dia tuh masuk akal dan bisa menolong dia segera. Dia nggak cari Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan harus kirim seorang nabi untuk menegur raja ini. Kemudian dia bukan bertobat, dia malah sakit hati sama Tuhan. Ada satu ayat di 2 Tawarik 16 ayat 9 bilang gini. Ya, sesuai dengan cerita ini tadi ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Ini prinsipnya jangan kebalik teman-teman. Melimpahkan kekuatan terjadi setelah kita bersungguh hati terhadap dia. Jadi be available dulu, mau dulu, baru Tuhan akan kasih kemampuan sama kita. Bukan kita mampu dulu. Jadi ini berita baik buat kita yang ngerasa gak mampu. Justru ada ruang untuk kita semakin mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan yang akan kasih kemampuan sama kita. Ada amin teman-teman? Oke. Nah coba teman-teman review dari 3 alasan ini. Ya apakah salah satunya teman-teman masih merasa seperti itu? Oke. Dan ada satu kata-kata yang sangat keras sekali dari seorang bapak gereja kita. Namanya Charles Spurgeon. Dia bilang kayak gini. Every Christian is either a missionary or apa? An impostor. Tahu impostor apa? Semua main game ini ya, Among Us, impostor. Ya arti bahasa Indonesia gini, orang Kristen tuh pilihannya cuma 2. Antara seorang misionaris atau seorang penipu yang pura-pura rohani. Itu kalau bahasa saya. Wow ini keras banget teman-teman. Ini sesuatu yang sangat keras. Ya, terus Kak, maksudnya saya harus jadi misionaris yang pergi bareng Kak Tulang ke Sumba gitu, pelayanan di blusuk-blusuk gitu ya, di pelosok-pelosok. Ya nggak harus seperti itu. Ya, seorang misionaris nggak harus pergi ke daerah-daerah. Apapun profesi kita, mau seorang mahasiswa, ya pelajar, pekerja kantoran, dokter, ya kita membawa misi Tuhan. Kemanapun kita pergi. Ada amin teman-teman? Jadi membagikan kabar baik, membagikan Injil itu bukan cuma tugas seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Tapi kita semua orang Kristen. Oke? Ingat, apa itu amanat agung? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya itu yang namanya amanat agung dan itulah yang membuat kekristenan itu jadi sesuatu yang aktif, tidak pasif, tidak diam saja. Terus gimana Kak? Kasih dong tips-tips praktis untuk saya bisa mulai melakukannya. 2 aja dari saya teman-teman ya, pulang dari sini bisa langsung dicoba. Ya, mulai dari 2 hal sederhana. Yang pertama be available, yang kedua care with others. Ya, be available tuh kayak gimana sih Kak? Ya, kamu pulang dari sini bisa bikin story sederhana. Ya. Lagi mau jam doa nih, mau didoain apa? Atau kalau kamu lagi khawatir, mau aku doain apa? Bisa tanya kayak gitu di story kalian, sederhana banget. Yang kedua, kalau ada temen lagi curhat, lagi cerita, itu kesempatan untuk kalian tunjukin kalian peduli. Ya. Atau kalau ada teman kalian yang pasang status WA aneh-aneh, ya tiba-tiba profilnya hitam gitu kan. Anak-anak sekarang kan gitu ya, profilnya hitam, dia pasang status WA aneh-aneh, galau-galau. Terus kalau di DM Instagram tuh pasang status aneh-aneh gitu. Nah itu kesempatan buat kalian peduli, bukan kepo. Tahu nggak bedanya kepo sama peduli? Ya, kalau kepo apa? Cuma pengen tahu. Tapi kalau peduli, minimal kamu mau sediain telinga, kamu mau doain mereka. Ya. Oke, teman-teman, mau di sini coba 2 hal sederhana ini, pulang dari sini. Oke, saya tutup dengan ini, teman-teman, sharing saya pada hari ini.
Availability is a super ability. Ya, artinya apa? Kehadiran atau ketersediaan kita itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Ya. Kenapa hari-hari ini kasih itu menjadi dingin? Kita sering dengar kayak gitu ya kalimat, kasih menjadi dingin, kasih menjadi dingin. Artinya apa? Artinya manusia itu makin gak peka dengan sesamanya. Makin sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Ya. Makanya kita orang Kristen harus berbeda. Ya, ayo nyatakan kasih dan kebenaran pada sesama kita. Kalau ada teman punya masalah jangan cuek. Hadir buat mereka. Minimal kasih telinga dan doain dia. Ya. Itu yang pertama. Kedua, hadirlah buat misi Tuhan. Tuhan itu suka berpartner dengan kita. Tuhan itu mau pakai kita, teman-teman. Seringkali Tuhan itu punya sebuah proyek yang besar, punya sebuah rencana yang besar, tapi nggak ada anak-anaknya yang tersedia. Sedih banget gitu. Ya, justru ini penting untuk kita menyediakan diri untuk misi Tuhan. Ada banyak perkara hebat yang di luar dari pikiran kita akan Tuhan lakukan kalau kita mau menyediakan diri buat Tuhan. Ya. Oke. Terakhir teman-teman, saya tutup dengan ini. Mungkin kita bisa buka bersama di Nehemia 1 ayat 1-4. Oke. Mungkin saya minta Brother Tulang Samuel bisa membacakan Nehemia 1-1-4. Amin. Teman-teman, saya mau cerita tentang Nehemia. Ini salah satu renungan yang seringkali saya kalau lagi burn out, kalau saya lagi ngerasa mentok, saya tuh pengen ingat lagi kisah Nehemia ini. Ya, Nehemia waktu itu dia tuh sebagai seorang juru minuman raja, teman-teman. Juru minuman raja itu orang yang sangat dekat dengan raja. Ya. Nah, satu ketika ada saudara-saudaranya dia tuh namanya Hanani tadi, dia balik dari Yerusalem. Dia dengar kabar, wah kota Yerusalem itu dalam kesukaran besar tadi bahasanya, ya kan? Tembok-temboknya hancur. Ya, tembok hancur zaman itu tuh ibarat kita punya rumah teman-teman tuh nggak ada pintunya, nggak ada temboknya. Maling bisa masuk kapan aja. Segitu menyeramkannya ya kota Yerusalem waktu itu. Ya, jadi orang-orang di sana tuh hidupnya khawatir, hidupnya tuh bahkan banyak dari antara mereka yang pergi ke kota lain, ya, dan terjadi ada banyak kejahatan di sana. Ya. Dan yang luar biasa kita bisa lihat gimana respon Nehemia. Dia bilang dia sampai berpuasa berhari-hari. Dia hancur hati, dia datang pada Tuhan. Ya, melihat bangsanya dan kotanya yang hancur. Nah, saya mau bertanya gini sama teman-teman jadinya. Apakah kalian juga di antara kalian ketika kalian melihat generasi ini ya terhilang, ketika kalian ngelihat generasi ini jauh dari Tuhan, apakah kalian juga punya respon yang sama seperti Nehemia? Ya, ada sesuatu dalam hati kita tuh rasanya nggak nyaman, rasanya tuh Tuhan kasih sebuah ketidakpuasan, kesedihan yang besar untuk kita lihat generasi ini pulih, generasi ini kembali sama Tuhan. Ya. Nah, saya rindu banget di sini teman-teman Run Community di sini. Ada sesuatu yang hari ini mungkin Tuhan percikan dalam hatimu untuk kalian mau do something buat generasi ini.
Ya, mau bangun kembali tembok kota Yerusalem. Ya seperti Nehemia, dia nggak langsung diam aja setelah puasa, dia langsung bertindak. Dia minta izin sama raja, dia kembali ke Yerusalem dan dia mulai membangun tembok-tembok di kota Yerusalem. Ya, generasi ini butuh respon-respon seperti Nehemia. Yang hatinya mau, ya, yang hatinya hancur, yang hatinya itu saya bisa katakan orang-orang seperti Nehemia inilah yang kemudian bisa dengan mudah dipakai oleh Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia sudah punya, bahasa saya itu holy discontent. Sebuah ketidakpuasan yang kudus yang datangnya dari Tuhan. Sebuah kesedihan yang kudus yang datangnya dari Tuhan. Nah, generasi ini butuh orang-orang seperti ini. Ya, saya berdoa Run Community bisa jadi tempat, saya undang mungkin teman-teman musik. Ya, kita akan tutup ibadah hari ini. Ya, saya rindu sekali teman-teman Run Community bisa jadi tempat untuk generasi-generasi yang terhilang ini. Running back to God. Ada amin? Oke. Ya, mari kita siapkan hati. Saya minta kunci